Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Adi Fadila dari program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2020. Di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai rahasia kebahagiaan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana di dalamnya Rasulullah SAW berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang terbaik terhadap keluargaku. Selain itu, dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa cara mengelola keluarga dengan baik itu seharusnya seperti Rasulullah SAW, baik dalam segi membina keluarganya maupun dalam berperilaku terhadap keluarganya. Mengapa demikian? Karena semua tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah tercermin dalam Al-Quran. Kemudian ada salah satu rahasia mengapa Nabi Muhammad SAW dapat sukses dalam membina keluarganya. Hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad SAW sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya, yang meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu li jamaliha, atau penampilan atau kecantikannya. Kemudian yang kedua yaitu li nasabiha, atau keturunannya. Nasab di sini dimaksudkan yaitu siapa keluarganya, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa neneknya, siapa kakeknya. Seperti itu, karena keturunan ini terkait dengan kecerdasan dan genetiknya, supaya keturunan yang akan dihasilkan nantinya juga menjadi seseorang yang cerdas dan berkualitas seperti gen sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu lima liha, atau hartanya. Namun jika dimaknai secara luas, lima liha ini bukan berarti orang yang kaya karena hartanya, tetapi kaya di sini yaitu kaya akan potensi yang dimilikinya seperti kecerdasan, kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam bekerja, seperti itu. Itu sudah menjadi hal yang cukup untuk menjadi orang yang kaya. Namun lima liha atau hartanya ini tidak harus menjadi patokan atau tujuan utama di mana kita harus mencari pasangan yang kaya raya, yang hartanya lebih banyak dari kita, tapi lebih spesifik kepada hal-hal yang kaya akan potensi atau skill yang dimilikinya, seperti itu. Yang terakhir atau poin keempat yaitu masalah agama atau litiniha. Mengapa Rasulullah meletakkan agama ini di poin terakhir? Karena sesungguhnya yang abadi itu adalah agama. Berbeda dengan penampilan. Penampilan juga akan berubah seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan nasab? Nasab tidak akan ada artinya jika kita tidak memiliki akhlak, dan akhlak itu tercermin dari agama. Begitu juga dengan harta. Seseorang yang mengagung-agungkan harta bendanya, harta kekayaannya, secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, lambat laun orang tersebut akan menjadi hina dan menjadi miskin, karena roda kehidupan itu berputar dan kita tidak akan selalu di atas, tidak selalu di bawah. Berbeda dengan agama. Lidiniha, orang yang memiliki agama yang baik itu sifatnya pasti baik. Sifat, moral, perilaku itu sudah pasti baik. Karena orang yang seperti ini, jika memiliki masalah atau dalam bertindak, itu selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain itu, rahasia Nabi Muhammad SAW dalam meletakkan poin agama di paling terakhir, yaitu karena menurut Nabi Muhammad SAW, agama merupakan hal yang paling penting yang tidak akan pernah berubah, yang menentukan keluarga tersebut bahagia, harmonis, romantis, karena keduanya, khususnya pria, yang memiliki agama baik, sehingga setiap terjadi persoalan terkait keluarga maupun keadaan ekonomi, orang tersebut menyandarkan diri pada agama. Nabi Muhammad SAW juga pernah menegaskan di dalam hadis yang berbunyi, salah satu min saati ibni Adam, 3 hal tanda-tanda kebahagiaan anak keturunan Adam. Yang pertama yaitu al-mar'atus sholihah, atau wanita yang sholihah. Yang kedua yaitu wal maskabus sholih, punya rumah yang bagus, tapi bukan rumah yang bukan dalam artian rumah yang wow, yang mewah, tetapi yang bisa dijadikan untuk berteduh, berdiskusi, maupun berjamaah sholat, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada wal markabus sholih, atau memiliki kendaraan. Kendaraan di sini tidak perlu bermerek, melainkan yang terpenting bisa digunakan untuk mengantarkan istri pergi ke pasar, pergi ke masjid bersama, seperti itu. Namun seorang pria tidak bisa memilih atau meminta istri yang benar-benar sempurna, yang benar-benar sholihah, yang benar-benar mengerti tentang agama. Tidak bisa. Mengapa? Karena wanita yang sholihah itu dibentuk dari suami yang dapat membimbing, membina istrinya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi istri yang sholihah, seperti itu. Baik, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai rahasia kebahagiaan keluarga Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.